Pak, Saya PRT sini. masa PP nggak sopan? Ya karena Bapak mau nyolong di sini malah datang sini. Kok nyolong, Pak? Siapa yang mau Ini nyolong? Ke sini. Mau ngapain? Saya datang ke sini sama perempuan nih, Pak. Ini namanya Susan, Pak, PRT. Ini Susan itu kehilangan suami, namanya si Freddy. Konon katanya dari warga sini, si Freddy ada di sini. Ini lagi ngapain si Intan Nggak nih? ada bang, nggak ada. Tuh, Iya kan. pak, nggak ada. Tuh, Saya katanya panggil ada. aja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini adalah tentang aksi Kang Ujang untuk membantu seorang istri mengajak pulang suaminya. Suaminya itu terpedaya oleh seorang janda putri dari dukun santet, dan Kang Ujang terpaksa harus berduel dengan sang dukun tersebut dan komplotannya. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Kang Ujang kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbak. Saya dengan Doraemon. Kebetulan saya dari Jakarta. Saya dari Jakarta ke sini. Ini rumahnya Intan ya? Betul, Oh, Intan. Mbak Intan. saya ibunya. Oh, ibunya Intan. Ibu waras, Ibu. Alhamdulillah waras. Ya, saya ke sini tuh. Yang pertama saya mau ngobrol sama Intan. Ya. Nyari sama Intan, janda ya? Janda kan Intan? Iya, betul. Anak saya janda. Kenapa? Intan itu konon katanya dia lagi ada hubungan spesial dengan laki-laki namanya Freddy. Bener nggak? Nggak ada yang namanya Freddy. Lah, Tahu saya. Freddy Anak lagi? saya nggak pernah pacaran sama yang namanya Freddy. Freddy di sini nggak? Nggak ada. Lah, jangan bohong. Lah. Ini saya kesini sama istrinya, ini namanya Susan. Susan ini istrinya si Freddy. Dia diajak wisata, jalan-jalan. Di tengah jalan di kuburan dia ditinggalin. Nggak Tenang aja. ada di sini yang namanya Freddy. Itu. Nggak ada yang namanya Freddy, Mbak. Bisa bohong, Bu. Nggak bohong. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Video ini adalah tentang aksi Kang Ujang untuk menolong Ning Susan, seorang istri malang yang diterlantarkan oleh suaminya. Ning Susan bercerita, ketika Ning Susan dalam perjalanan ke tempat wisata bersama Freddy suaminya. Tiba-tiba Freddy pergi, tanpa pamit dan meninggalkannya begitu saja. Tentu saja Susan sangat kebingungan. Karena ketika dia mencoba menelepon, nomor handphone suaminya itu sudah tidak diaktifkan. Sejak saat itulah Freddy tidak pernah kembali kepada Susan dan keluarganya. Bahkan, dia juga tidak pernah kembali ke rumahnya. Ning Susan pun berusaha mencari keberadaan dari suaminya itu. Sehingga beberapa waktu kemudian diketahui, bahwa Freddy ada di rumah seorang perempuan janda yang bernama Intan. Informasi itu disampaikan oleh seorang aparat kampung. Freddy terlihat sering berada di rumah Intan yang adalah juga warga kampungnya. Dan juga diceritakan, bahwa Intan adalah putri seorang jawara dukun santet yang sangat berbahaya. Mendengar informasi yang demikian itulah, Susan menjadi merasa sangat bersedih. Ternyata, suami yang sangat dicintainya itu telah terpikat oleh perempuan lain. Akan tetapi, demi anak-anaknya, Ning Susan bertekad ingin mengajak Freddy pulang. Namun dia merasa takut, karena Freddy ada di rumah seorang dukun santet. Sebab itulah Ning Susan kemudian meminta tolong Kang Ujang Bustomi. Ning Susan berharap, Kang Ujang bisa membantunya membawa suaminya pulang kembali.
Maka datanglah mereka ke rumah dari Ning Intan sang perempuan janda itu. Namun ketika mereka bertemu dengan ibunya, sang ibu mengatakan bahwa Intan tidak pernah berpacaran dengan Freddy, dan Freddy juga tidak ada di rumahnya. Namun Ning Susan tidak percaya dengan perkataan ibu Intan. Sebab itulah Ning Susan mencoba masuk untuk mencari. Namun ibu Intan kemudian marah, dan malah menghajar Ning Susan dengan ilmunya. Saya bawa perempuan loh, Anda wanita loh, dia wanita loh, punya perasaan nggak kamu? Ya biarin aja, bukan urusan saya kan. Jelas-jelas bukan pacaran sama Freddy anak saya Terus ini. kalau kamu punya laki-laki yang direbut orang dengan cara-cara yang biadab, kamu terima kamu? Oh ya itu beda cerita kalau saya sendiri mah. Kok beda cerita? Gak bisa gitu. Ya biasa. Di mana waktunya kamu jujur aja, mau saya cekek kamu. Anda jangan ngancam saya. Saya nggak ngancam lagi, saya beneran nih, saya cekek nih. Oh, nih, saya cekek mau kamu. Ya! Tenang aja kamu. Parah, apa ya? Hajar sama saya kamu. Ini nggak sopan. Kamu kenapa? Gak sama dia. Kamu siapa? Malam-malam datang ke rumah orang. Nggak sopan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Doraemon. Saya Abah Jambrong. Oh, Abah Jambrong. Ini Orang istri. terkenal di daerah sini. Ini istri. Ini istri saya. Kurang ajar ya, Pak. Kurang ajar gimana? Anda yang kurang ajar. Malam-malam datang gangguin ketenangan rumah saya. Nah, kenapa saya yang kurang ajar? Istri kamu yang kurang ajar? Ya wajar lah, ini rumah saya. Oke, saya datang ke sini saya baik-baik loh, Pak. Yang pertama saya mau silaturahmi. Anda Ya. punya anak perempuan namanya Intan. Ya benar, Intan anak saya. Benar Intan. Ini istri kamu apa siluman nih? Ini istri saya. Sembarangan kamu ngatain istri saya siluman. Oke, itu istri kamu benar. Serius istri. Istri saya. Saya datang ke sini Pak nyari anak Anda yang namanya Intan. Intan ada lagi tidur. Dia janda kan? Dia memang janda. Oh, janda. Terus mau ngapain Anda? Sudah lama janda. Sudah. Dia punya pacar kan namanya Freddy. Di sini dia tidak punya pacar yang namanya Freddy. Nah, saya nih Pak, nih sama perempuan. Nih, ini istrinya si Freddy. Apa nggak kasihan Bapak? Dia nih sama suaminya, dia lagi jalan-jalan Pak, mau wisata dia. Di tengah jalan ditinggalin tuh sama si Itu bukan Freddy. urusan saya. Itu urusan dia sama si Freddy. Tenang aja. Di mana Pak Freddy, Pak? Suami Di sini nggak ada yang namanya Freddy. bohong, Pak. Saya nggak bohong, nggak Ada di tutupin. Nggak ada yang namanya Freddy di sini. Mana Intan? Intan ada lagi tidur. Kang Ujang dan Ning Susan mencoba bertanya kepada dukun Jambrong tentang keberadaan dari Freddy. Akan tetapi, sama seperti istrinya, dukun Jambrong tidak bersedia menunjukkan keberadaan Freddy yang ada di rumahnya. Bahkan dia menjadi sangat marah. Baginya, kedatangan Kang Ujang itu telah mengusik ketenangan dirinya dan keluarganya. Sebab itulah dia kemudian berusaha menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan Kang Ujang dengan dukun Jambrong. Dan setelah berduel beberapa waktu, Kang Ujang pun berhasil mengalahkannya. Namun sayang, sebelum sang dukun berhasil dilumpuhkan, dia kemudian kabur melarikan diri. Kang Ujang pun kembali memaksa sang perempuan istri dukun Jambrong. Namun karena sang perempuan tetap tak bersedia menunjukkannya, Kang Ujang menggedor-gedor salah satu pintu kamar. Setelah itulah kemudian keluar seorang perempuan berkacamata berwajah rupawan. Dan dialah Intan, sang janda yang membuat Freddy tergila-gila itu. Kang Ujang dan Ning Susan kembali menanyakan keberadaan Freddy kepada Intan. Akan tetapi, Intan juga tidak bersedia mengakuinya. Sehingga Kang Ujang marah, dan ingin segera memberikan pelajaran kepadanya. Namun sebelum Kang Ujang menghajar, tiba-tiba datang Pak RT dan seorang sesepuh kampung. Ternyata dukun Jambrong yang kabur itu laporan kepadanya, bahwa ada seorang asing yang tiba-tiba datang, dan melakukan pencurian kutang di rumahnya. Pak, Saya Pak RT sini. masa Pak RT nggak sopan? Ya karena Bapak mau nyolong di sini malam datang sini. Kok nyolong Pak? Siapa yang mau nyolong? Ke sini? Mau ngapain? Saya datang ke sini sama perempuan nih Pak, ini namanya Susan Pak RT. Ini Susan itu kehilangan suami, namanya si Freddy. Konon katanya dari warga sini, si Freddy ada di sini. Ini lagi ngapelin si Intan. Gak ada, Bang. Gak ada. Tuh, Iya, kan. Pak. Gak ada. Katanya nggak ada. Saya lagi mau aja. Anda siapa lagi? Oh, Laporan dekat Anda yang sopan kamu. di sini. Saya tempeleng. dia nggak sopan dulu. Jangan marah-marahin anak saya. Nah, dia nggak sopan, nendang-nendang dia. Dia bilang Ya, dia takut. Lepas, Nggak usah kita bohong. ngobrol baik-baik. Kamu jadi bikin keributan kayak Tapi gini. kamu katanya kata warga saya ini kan mau nyuri katanya. Yang nyuri siapa? Ya lepas dong kita ngobrol baik-baik. Anda mau baik-baik atau enggak nih? Ya saya mau baik-baik. Ya Anda penjabat negara loh. Saya warga Pak. Matiin apa kamu mau saya matiin? Kita saya dia segala Pak, saya di sini nyari yang namanya Freddy. Saya mau geledah dia nggak boleh Pak kamarnya. Masa ditutup-tutupin? Berarti kan ada di sini. Tenang Ya aja. privasi dong di kamar, ngapain mau buka-buka mau geledah-geledah, haknya apa? Ya hak saya lah. Udah dibilang Ya, tadi nggak bisa gitu juga. Kalau itu sudah lapor Ya, dulu. ya Pak RT sekarang ngomongnya nuduh saya pencuri. Oh. Ya, sekarang Pak RT sendiri sama saya kesini nggak sopan. Anda pejabat Di negara. sini karena Kita baik-baik di sini, Pak. pencurian. Mau sesepuh mau apa Jangan saya? tanya di sini. Iya, kutang saya lagi dipakai masa Iya. dia. Aku bilang sama dia.
Kamu sembarangan aja, siapa yang mau maling kutang kamu? Edan kamu. Iya, tadi Sepeda. mau Parah. potong Masa saya saya bener. suruh kena batok apa? Kenapa kamu malah balikin fakta? Enggak balikin Pak. Pak, Anda ini pejabat. Anda jangan belain dia, Pak. Dia siluman. Bikin aja keributan. Anda jangan-jangan sudah disogok nih kamu. Bukan begitu ya. Karena saya dapat laporan dari warga, Bapak yang mau nyolong di sini malam-malam tuh. Kamu disogok ya? Kamu disogok. Enggak disogok ya? Enggak disogok. Jangan-jangan kamu korupsi. Pak. Kang Ujang mencoba menjelaskan kepada Pak RT dan sesepuh kampung bahwa sebenarnya dia datang adalah untuk tujuan baik-baik. Kang Ujang ingin membantu Ning Susan untuk mengajak suaminya pulang. Suami Susan sedang bersembunyi di rumah Intan, yang juga telah menggendam dan memperdaya suami Ning Susan. Akan tetapi, Pak RT dan sesepuh itu tak percaya dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia tetap menuduh Kang Ujang mencuri kutang, sebuah tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal. Kang Ujang pun menjadi curiga, sepertinya dua pria itu bersekongkol dengan Intan dan ibunya. Sebab itulah Kang Ujang harus melakukan tindakan paksa. Kang Ujang harus menghancurkan mereka, agar Freddy kemudian menunjukkan batang hidungnya. Saya jauh-jauh dari Jakarta Pak, ke sini. Ini Pak, kasihan Pak nyari Freddy, suaminya. Masa Bapak perlakuannya seperti ini? Keluarganya? Pak, kita datang Saya juga sebagai satu di sini malu kalau begini nih Pak RT ini. Gimana enggak saya sopan? Soalnya ini malam di sini. Ajar nih Kamu Pak sama RT. saya. Ya jelas-jelas di sini udah enggak ada yang namanya Freddy. Iya, Nggak ada yang banyak namanya yang Freddy. bilang. Nama Freddy itu banyak. Boleh kita ngobrol, Pak? Bukan di sini aja. Kita dari hati ke hati. Boleh kita ngobrol? Kita Boleh, bahas. boleh. Oke. Yuk. Ayo kita ngobrol. Yuk. Neng, tunggu di luar. Nanti dianarkisin sama dia. Nunggu di mobil. Mau apa maksudnya? Ya dia nggak sopan. Ya kamu yang sopan dong. Biarin udah sana, ngobrol dulu. Tekek nih sama saya kamu. Sok berani. Nih, tenang aja kamu. Kita ngobrol. Yuk. Tadi kenapa kamu nggak sopan pegang-pegang kayak gini? Karena di situ malam tentang sini mau ngapain? Nggak sopan sama saya. Kamu nggak sopan? Silakan kan RT di sini. Harus dihargai dong. Ya, Bapak juga ngargain saya tamu dong. Kesini saya datang baik-baik. Kenapa kamu nyuri? Saya nyuri kutang, enak aja. Karena warga saya lapor ke saya. Makanya ada orang-orang tentang sini. Saya Yang nggak- pasti ini yang jadi malingnya. Sekali lagi pas saya ngomong maling, dan aja. Jangan-jangan kamu yang suka maling kutang kamu. Mereka tempat kamu yang edan apa? Mau saya jotos kamu teh. Mohon maaf nih, saya kasar nih. Lah, kamu berani-berani sama saya? Nah, ya berani saya RT. Nih, yang namanya Kiwaro, nggak ada yang berani lawan saya sama Mau kamu gitu. waro, mau warok, mau curut, saya nggak ada urusan kamu. Kamu anak baru kemarin sore mau ngelawan Pak RT. Ya saya lawan RT. RT korupsi kamu. Pengen tahu ilmu kamu ada di mana sampai di mana? Oke, sok. Jadi, ayo. Sama saya itu kamu numpakin dia. Enggak, fitnah sama saya. Jangan bohong. Macam-macam, fitnah saya. Nggak mungkin Pak, itu tadi perempuan. Macam-macam, mau berani sama saya, mau fitnah saya. Saya sesepuh, tahu nggak?
Pak RT yang arogan itu akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang Bustomi. Juga dengan sang sesepuh kampung itu. Setelah mencoba melakukan perlawanan, dia pun akhirnya bisa dihancurkan oleh Kang Ujang. Kang Ujang pun mencoba menginterogasinya. Ada hubungan apakah dia dengan istri sang dukun, sehingga dia sangat membela dirinya. Padahal, perempuan tersebut bukanlah orang baik-baik. Di saat itulah semuanya menjadi terbongkar. Bahwa ternyata, Pak RT dan dia, sering bermain badan dengan dirinya. Sehingga ketika tahu sang perempuan ada masalah, dia langsung berusaha menolongnya. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Kang Ujang mengetahui hal yang demikian itu? Dan bagaimana pula cara Kang Ujang meringkus Freddy? Silahkan disaksikan kisahnya di video selanjutnya. Terima kasih, telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.